Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altab Zaban Ismail dengan NPM 2417053003. Di sini saya akan mengganti video pertemuan yang berjudul trees atau pohon. Pohon sendiri adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari elemen-elemen yang disebut simpul atau node yang terhubung oleh sisi edge yang terhubung dalam sisi edge. Tree juga digunakan untuk mempresentasikan hubungan parent-child atau yang disebut dengan induk anak. Struktur data pohon sering digunakan dalam berbagai aplikasi dan algoritma seperti dalam representasi struktur organisasi, representasi struktur keluarga, mengindeks data, pemodelan hierarki dalam database, dan banyak lagi. Algoritma yang beroperasi pada pohon juga sangat penting seperti pencarian, penambahan atau penghapusan simpul, berurutan, dan lain-lainnya. Nah, dalam pohon sendiri terdapat konteks struktur data yang struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung melalui sisi-sisi. Setiap simpul terdiri memiliki 0 atau lebih simpul anak kecuali akar yang merupakan simpul teratas dalam pohon. Pohon sendiri terdiri beberapa elemen dasar. Yang pertama ada simpul atau node. Itu mempresentasikan suatu entitas atau objek dalam pohon. Setiap simpul memiliki data atau nilai yang terkait. Yang kedua ada sisi atau edge, itu mempresentasikan hubungan atau koneksi antara simpul-simpul dalam pohon. Sisi menghubungkan simpul anak dengan simpul induknya. Ketiga ada root. Root itu simpul teratas dalam pohon yang tidak memiliki simpul induk. Keempat ada simpul anak atau child node, simpul yang memiliki hubungan ke bawah dengan simpul induknya. Kelima simpul induk atau parent node, simpul yang memiliki hubungan ke atas dengan simpul anak-anaknya. Yang keenam ada daun atau leaf, itu simpul yang tidak memiliki simpul anak. Pohon juga memiliki berbagai jenis seperti pohon biner atau binary trees, pohon pencarian biner, binary search trees, pohon merah hitam, red black trees, dan lain-lainnya. Setiap pohon memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang mempengaruhi operasi yang dapat dilakukan pada pohon tersebut. Pohon juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk representasi struktur organisasi, sistem file database, pemodelan hierarki dalam data, algoritma pencarian, pengurutan, dan masih banyak lagi. Pemahaman tentang konsep pohon dan operasi-operasinya merupakan dasar yang penting dalam pemrograman dan analisis algoritma. Berikut adalah jenis-jenis trees. Yang pertama ada pohon biner atau binary trees. Pohon biner adalah jenis pohon di mana setiap simpul memiliki paling banyak dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Pohon biner sering digunakan dalam implementasi struktur data seperti pohon pencarian biner. Yang kedua, ada pohon pencarian biner atau binary search trees. Pohon pencarian biner adalah jenis pohon biner di mana setiap simpul memenuhi sifat tertentu, yaitu nilai anak kiri dari simpul harus lebih kecil daripada nilai simpul itu sendiri, dan nilai anak kanan harus lebih besar. Pohon pencarian biner sering digunakan untuk menyimpan dan mencari data dengan efisien. Yang ketiga adalah pohon biner penuh atau full binary trees. Pohon biner penuh itu adalah jenis pohon biner di mana setiap tingkat kecuali mungkin tingkat terakhir terisi sepenuhnya. Jika terdapat celah di tingkat terakhir, celah tersebut diisi dari kiri ke kanan. Yang kelima ada pohon merah hitam atau disebut dengan red black trees. Pohon merah hitam adalah jenis pohon biner yang memiliki sifat tertentu untuk menjaga keseimbangan. Setiap simpul diberikan label warna merah atau hitam, dan pohon ini harus memenuhi beberapa aturan yang memastikan ketinggalan pohon tetap seimbang. Kemudian ada pohon ALV atau AVL trees. Pohon AVL adalah jenis pohon biner seimbang yang mempertahankan tinggi yang seimbang secara otomatis. Setiap pohon simpul dalam
pohon IVL memiliki faktor keseimbangan yang memastikan bahwa perbedaan tinggi antara anak kiri dan anak kanan setiap simpul tidak lebih dari 1. Kemudian ada pohon Beatrice. Pohon B adalah jenis pohon yang digunakan untuk mengatur data secara terstruktur dalam basis data atau penyimpanan disk. Pohon B memungkinkan penyimpanan dan pencarian data dengan efisien pada media penyimpanan disk dengan mengoptimalkan jumlah akses disk yang diperlukan. Kemudian ada General Trees. General Trees atau pohon umum adalah jenis pohon di mana setiap simpul dapat memiliki lebih dari 2 anak. Dalam pohon umum, tidak ada batasan pada anak yang dapat memiliki oleh setiap simpul. Ini membedakannya dari pohon biner, di mana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam pohon umum adalah sebagai berikut. Pertama ada simpul node. Simpul node di dalam pohon umum memiliki data atau nilai yang terkait dengan itu. Simpul dapat memiliki 0 atau lebih anak. Yang kedua ada sisi atau edge. Sisi adalah koneksi atau hubungan antara 2 simpul dalam pohon umum. Sisi menghubungkan simpul anak dengan simpul induknya. Yang ketiga ada akar. Akar adalah simpul teratas dalam pohon umum. Itu tidak memiliki simpul induk. Semua simpul lain dalam pohon dapat dijangkau dari akar melalui jalur-jalur sisi. Simpul anak atau child node. Simpul anak adalah simpul yang terhubung secara langsung dengan simpul induk melalui sisi pada pohon umum. Simpul anak dapat lebih dari 1. Yang kelima ada simpul induk atau parent node. Simpul induk adalah simpul yang terhubung secara langsung dengan 1 atau lebih simpul anak melalui sisi. Keenam ada daun atau leaf. Daun adalah simpul dalam pohon umum yang tidak memiliki anak, yaitu simpul yang berada pada tingkat bawah. Pohon umum sangat fleksibel dalam struktur dan penggunaannya. Mereka dapat digunakan untuk mempresentasikan berbagai jenis hubungan dan hierarki dalam masalah yang berbeda. Beberapa aplikasi umum pohon dalam meliputi fungsi organisasi, struktur direktori pada sistem file hubungan keluarga. Nah, kemudian ada binary trees. Binary trees atau disebut dengan pohon biner adalah jenis pohon di mana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Dalam binary tree, setiap simpul memiliki maksimal 2 cabang yang keluar dari simpul tersebut. Struktur ini memungkinkan representasi data dalam bentuk hierarki dengan pola pemecahan yang efisien. Nah, berikut adalah beberapa konsep penting dalam binary tree adalah berikut. Yang pertama ada simpul, kedua sisi, sama seperti penjelasan yang di atas. Ini 4 simpul anak kiri dan kanan, yang kelima daun. Nah, berikut adalah langkah-langkah praktikum membuat project Python. Kalian membuka Google Chrome, langsung mengakses Google Colab. Selanjutnya buat project atau notebook baru, namakan project Anda dengan tag 7. Nama selanjutnya ikuti instruksi berikut. Nah, ini tinggal kalian ikutin. Nah, ini contoh implementasi dari binary list. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.